Ya, mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu, sepertinya dokter sedang ada kendala teknis. Ya, Ya, selamat bergabung kembali dokter. tadi kenapa keluar ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Terima kasih kesempatan dalam acara webinar pada pagi ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan akan membawa manfaat untuk kita semua ya. Mungkin boleh di-share PowerPoint-nya. Baik. Pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai computer vision syndrome atau bisa juga kita sebut dengan digital eye strain. Nah, khusus pada pandemi ini ya, kita semua banyak sekali bersentuhan dengan yang namanya gadget, terutama dengan laptop, dengan handphone, karena memang menjadi suatu keharusan ya, banyak yang work from home seperti itu, sehingga durasi kita terpapar oleh screen menjadi tidak terhingga lagi gitu. Kita sudah tidak bisa mengukur lagi berapa lama kita bersentuhan dengan gawai. Nah, ini menyebabkan salah satu masalah pada mata kita, di mana kita akan banyak sekali merasakan keluhan-keluhan, antara lain matanya menjadi lelah, kemudian menjadi mata kering. Nah, ini bagaimana sih kita cara mengatasinya dan mencegahnya ya? Boleh slide selanjutnya? Nah, apa sih yang sebetulnya disebut dengan computer vision syndrome? Nah, yang namanya sindrom itu adalah suatu kumpulan gejala. Nah, untuk computer vision syndrome adalah suatu kumpulan gejala pada mata yang disebabkan oleh penggunaan monitor, terutama komputer dan juga gawai lainnya, secara berkepanjangan, yaitu lebih dari 2 jam sehari. Nah, di mana penggunaan monitor yang meningkat ini akan menyebabkan refleks berkedip kita menjadi berkurang. Di mana refleks berkedip normal kita seharusnya dalam 1 menit kita harusnya berkedip sebanyak 16 hingga 20 kali. Nah, pada saat kita menggunakan monitor atau apapun yang menyebabkan kita berkonsentrasi tinggi ya, terutama pekerjaan yang dekat, itu kita akan berkurang frekuensi berkedipnya menjadi sekitar 8 hingga 10 kali per menit. Nah, mengapa sih refleks berkedip ini sangat penting gitu ya? Karena dengan berkedip mata kita itu akan menjadi lebih basah dan lebih lembab. Nah, ini memang mata kita harus begitu, kondisinya harus selalu lembab ya. Nah, ini komputer yang berkepanjangan akan menyebabkan mata kita menjadi lebih lelah. Nah, ini karena memang pada komputer atau gawai itu memiliki karakter atau pixel ya, berbeda dengan kalau kita membaca di kertas yang betul, kertas yang asli gitu ya, dia tidak ada pixelnya. Nah, sementara pada gawai itu banyak sekali pixel, yaitu titik-titik kecil-kecil ya, yang mana kalau kita zoom in nih layar monitor kita, itu akan terlihat bahwa ada sebetulnya titik-titik kecil yang digabungkan sehingga kita bisa melihat gambar itu dengan jelas. Nah, ini akan menyebabkan sebetulnya mata kita akan menjadi lebih effort gitu, akan menjadi lebih usaha keras untuk memfokuskan apa yang kita lihat. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya ini terjadi pada jangka waktu yang cukup lama, mata kita akan menjadi cepat lelah gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, apa saja gejala computer vision syndrome? Nah, bisa jadi ada pandangannya menjadi ganda atau menjadi lebih buram. Nah, bisa juga menjadi lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi, sedikit aja kena cahaya, aduh matanya susah sekali nih dibuka, atau justru menjadi berair seperti itu ya.
Nah, kemudian bisa juga ada yang mengeluhkan sakit sekali nih kepalanya. Bisa juga ada nyeri-nyeri di sekitar bola mata, di kepala bagian depan, di sekitar di atas alis, bahkan ada di leher ya, leher bagian belakang maupun bahu. Nah, kemudian gejala berikutnya yang sering sekali kita temukan adalah gejala mata kering, di mana yang dirasakan adalah menjadi perih matanya, kemudian banyak mengeluarkan berair, juga terlihat lebih merah ya matanya ya. Nah, kemudian ini juga bisa menyebabkan rabun jauh sementara. Nah, jadi sebetulnya usia 20 tahun ke atas itu kacamata minus itu sudah lebih stabil ya, tidak bertambah dengan cepat seperti waktu pada saat masih anak-anak. Nah, namun apabila kita banyak sekali melihat dekat, itu dia bisa menyebabkan adanya rabun jauh sementara. Jadi seperti minusnya tuh bertambah gitu loh ya. Padahal itu karena memang lensa mata kita yang agak kaku. Dia menjadi lebih cembung sehingga minusnya seakan-akan bertambah. Selanjutnya, ya, ini ada satu kuesioner mengenai computer vision syndrome. Nah, ini biasanya bisa diisi oleh pasien ya. Kita jadi mendeteksi gejala-gejala apa saja nih yang dirasakan. Apakah ada rasa panas matanya atau mungkin gatal. Nah, kemudian ada sensasi benda asing di dalam matanya, berair, kemudian sering sekali berkedip-kedip ya. Kemudian apakah ada mata merah atau tidak, apakah ada nyeri pada matanya atau tidak. Kemudian seperti ada heavy eyelids ya, jadi matanya tuh sulit dibuka gitu, seperti berat sekali matanya. Nah, kemudian ada rasa kering yang panas. Kemudian sulit untuk fokus pada jarak dekat ya. Nah, kemudian lebih sensitif terhadap cahaya, adanya halo ya, atau seperti kayak ada lingkaran sinar gitu di sekitar benda yang kita lihat. Nah, apakah ada nyeri kepala? Nah, ini nanti semua pasien bisa isi, kemudian kita akan jumlahkan nih nilainya. Nilai di atas 6 itu menandakan bahwa memang ada computer vision syndrome pada pasien tersebut. Slide selanjutnya. Ya, sebetulnya nih apa sih penyebab computer vision syndrome? Nah, yang pertama posisi tubuh ya, posturnya tidak ergonomis gitu. Nah, pada gambar yang pertama ini adalah posisi tubuh atau postur yang baik ya. Jadi ini spine-nya kita lihat lurus, sejajar dengan kepala juga. Nah, kemudian tangannya juga bagus ya, dia lurus gitu. Dan jaraknya dengan ini adalah sekitar sepanjang lengan atau 50 cm. Nah, sementara gambar yang lainnya ini adalah merupakan posisi yang salah, di mana ini yang gambar kedua dia terlalu jauh ya dari layarnya, tangannya juga tidak ergonomis gitu, dan spine-nya juga dia tidak sejajar, tidak tegak duduknya. Begitu pula dengan gambar yang bawahnya, ini komputernya terlalu atas layarnya, letaknya ya. Dan yang gambar yang berikutnya, komputernya terlalu bawah dan jaraknya juga terlalu dekat. Nah, kemudian yang kedua adalah pantulan cahaya atau gambar yang buram terlalu terang maupun terlalu redup. Nah, jadi memang kita harus atur dengan baik ya, brightness di komputer kita itu tidak boleh terlalu terang sekali maupun terlalu redup sekali. Nah, harus disesuaikan dengan pencahayaan sekitarnya gitu. Nah, ini juga pada gambar yang komputer yang pertama itu kita lihat itu ada glare ya, atau dia ada pantulan di komputernya. Nah, ini juga menyebabkan mata kita menjadi lebih mudah lelah. Oke, berikutnya. Slide selanjutnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan kacamata yang kurang tepat nih. Nah, jadi memang kita harus betul-betul terkoreksi apabila kita memang memiliki kelainan kacamata ya, atau kelainan refraksi. Nah, seringkali itu untuk yang memang sudah memakai kacamata plus ya untuk melihat dekat. Nah, kadang mungkin kita hanya beli saja gitu di luaran yang memang sudah jadi ya, jadi tidak custom made gitu untuk kita. Nah, itu kadang
kurang cocok, apakah mungkin dari jarak antar pupilnya, atau mungkin memang tidak ada silindernya, padahal seharusnya pakai silinder. Nah, ini akan menyebabkan mata kita juga lelah sekali untuk melihat terlalu lama di depan komputer ya. Nah, ini seperti yang kita lihat apabila no astigmatism ya, atau tidak ada silinder, yang kita lihat adalah hurufnya jelas seperti ini. Nah, namun apabila ada suatu astigmatisme atau silinder, nah itu dia menjadi lebih buram. Apakah dia seperti ada bayangan ya, bayangan di atasnya atau bayangan di sampingnya. Nah, kemudian oke, selanjutnya. Ya. Nah, bagaimana sih mencegah dan mengatasi computer vision syndrome? Nah, ini saya kutip dari AAO ya, American Academy of Ophthalmology. Nah, jadi yang pertama adalah sit at arm's length atau sepanjang lengan ya dari monitor. Nah, kemudian ikuti selalu peraturan 20-20-20 yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian sesuaikan pencahayaan ruangannya dan tingkatkan kontrasnya pada komputernya ya. Nah, yang keempat adalah gunakan artificial tears apabila memang matanya terasa kering. Slide selanjutnya. Nah, mencegah dan mengatasi computer vision syndrome, yang pertama kita harus ciptakan lingkungan kerja yang ergonomis. Nah, ini di gambar kita lihat ada postur tubuh ergonomis, seperti yang tadi sudah disebutkan. Jadi jarak antara mata kita dengan komputer itu sebaiknya sepanjang lengan atau sekitar lebih dari 50 cm ya. Nah, kemudian bahunya juga harus rileks gitu, jadi tidak boleh tegang di area bahu karena nantinya akan menyebabkan sakit di sekitar bahu dan juga leher. Nah, kemudian sandarannya juga harus bisa menopang batang tubuh kita dengan baik ya. Jadi duduknya juga harus tegak namun tertopang. Jadi tertopang oleh sandaran. Dan kakinya juga harus menapak ke lantai, tidak boleh menggantung ya, dan juga sebaiknya lengan kita juga harus ditopang. Jadi sebaiknya memang ada sandaran untuk lengannya juga. Nah, sebaiknya posisi monitor itu adalah sekitar 10 sampai 20 derajat di bawah mata. Karena memang mata kita tuh secara natural itu lebih rileks apabila dia agak melihat ke bawah ya, daripada kalau kita melihatnya lurus ke atas. Nah, kemudian ubah arah dan arah sumber cahaya menjauhi monitor. Jadi sebaiknya tidak ada cahaya yang muncul dari belakang tubuh kita gitu, supaya tidak mengakibatkan pantulan dari screen kita. Nah, sebaiknya juga lokasi apabila ada jendela itu tegak lurus dari monitor. Jadi bukan di depan dari belakang kita, bukan di depan kita, tapi dari arah samping gitu. Jadi tegak lurus dari posisi monitornya ya. Nah, kemudian jangan lupa juga bersihkan layarnya dari debu karena apabila banyak debu di layar kita, nah itu akan menjadi lebih buram. Jadi mata kita juga akan lebih usaha untuk memfokuskan. Nah, kemudian hindari juga paparan AC pada wajah ya. Berikutnya. Ya, tadi sudah disebutkan. Nah, ini seperti ini ya posisi jendelanya. Jadi ini posisi yang salah itu bukan di belakang dari monitornya. Karena ini akan apabila jendela di sebelah sini cahayanya akan langsung terpapar ke wajah kita ya. Nah, itu menyebabkan otot mata kita juga akan lebih berkontraksi sehingga dia akan lebih lelah. Jadi sebaiknya memang ada di samping. Nah, kemudian juga gunakan humidifier jika perlu untuk meningkatkan kelembaban ruangan ya. Nah, kemudian istirahat selama 15 menit setiap 2 jam penggunaan. Nah, sesuaikan juga besar hurufnya, jadi jangan terlalu kecil, juga jangan terlalu besar ya. Kita coba yang paling nyaman di mata kita itu yang mana. Nah, apabila perlu memang kita bisa gunakan juga matte filter supaya tidak terlalu glare ya di monitor kita. Dan sebaiknya juga kita gunakan layar dengan resolusi yang baik. Jadi dia pixelnya biasanya jadinya lebih tinggi ya. Jadi kita juga ngelihatnya juga lebih clear gitu. Selanjutnya.
Nah, ini beberapa contoh yang posisi yang salah dan yang benar ya. Gambar yang pertama itu komputernya kita lihat ada di atas. Ini sih ekstrim ya. Kayaknya jarang juga yang seperti ini. Tapi biasanya memang intinya sih mata kita jangan sampai melihat ke arah atas gitu. Karena otot mata kita akan berkontraksi sehingga itu pasti akan lelah sekali. Nah, ini yang benar seperti ini ya. Sekitar 10 hingga 20 derajat di bawah mata. Nah, ini gambar yang ketiga juga gambar yang benar. Di sini juga diperlihatkan lengannya dan sikunya ditopang dengan baik oleh bangku kerjanya ya. Nah, ini jaraknya juga sudah benar. Nah, sebaiknya juga mungkin kita bisa gunakan penopang di pergelangan lengan ya, sehingga untuk mengetik di keyboardnya juga lebih rileks gitu. Jadi tangan kita tidak terlalu tegang apabila kita memang harus mengetik pada waktu yang sangat lama. Selanjutnya, oke. Nah, ini ada rekomendasi bangku kerja. Nah, ini saya kutip dari Occupational Safety and Health ya dari Amerika. Nah, ini rekomendasinya yaitu sebaiknya bangku kerja itu memiliki sandaran yang dia anatomis ya. Jadi dia bisa menopang spine kita sesuai dengan bentuk naturalnya, yaitu sedikit seperti huruf S seperti ini. Jadi kurvatura yang normal seperti ini ya. Nah, kemudian juga harus nyaman dan kedua kaki harus dapat menapak pada lantai. Jadi sebaiknya tidak menggantung ya. Ini bisa kita lihat gambar yang ketiga. Ini kalau perlu bisa digunakan footrest agar juga apabila misalnya bangku kita tidak bisa di-adjust ya tingginya. Nah, kemudian ini yang keempat itu memperlihatkan sebaiknya kaki itu seperti ini. Jadi sebetulnya bangku kita itu lebih rendah daripada lutut kita. Jadi dia agak sedikit naik seperti ini. Kaki kita juga, tubuh kita akan lebih rileks jadinya. Nah, sandaran lengan juga harus lembut dan juga menopang lengan dengan baik sehingga bahunya rileks. Dan sebaiknya lengan kita itu berdekatan dengan tubuh kita ya. Nah, ini posisi yang rileks itu yang di gambar yang bawah, gambar yang kelima ya ini ya. Nah, ini ada posisi lengan yang rileks, kemudian posisi armrest yang terlalu tinggi, sehingga kalau misalnya armrestnya terlalu tinggi, bahu kita juga akan seperti agak naik gitu ya. Nah, itu posisinya tidak baik. Atau armrestnya terlalu lebar. Nah, ini juga kurang baik sebetulnya. Jadi sebetulnya siku itu agak dekat dengan batang tubuh. Nah, juga sebaiknya bangku kerja memiliki kaki yang stabil ya. Sebaiknya ada 5 kakinya. Nah, juga disarankan memiliki roda sehingga dia mudah untuk bergeser sebetulnya. Jadi kita untuk meraih benda-benda yang agak jauh itu kita bisa hanya dengan sedikit bergeser saja udah gampang gitu. Oke, slide selanjutnya. Ya, kemudian yang kedua yaitu pencahayaan ruang nih yang harus kita perhatikan ya. Jadi pencahayaan ruang itu harus sesuai dengan monitor kita. Jadi monitor kita itu tidak boleh terlalu terang sendiri sementara sekitar kita tuh gelap gitu ya. Jadi betul-betul memang harus pas. Apabila memang ruangan kita terang ya berarti lighting komputer kita juga harus agak terang. Nah, kemudian ini juga cahayanya yang terlalu terang dari jendela itu harus kita kurangi dengan memasang tirai ya atau blind. Nah, kemudian juga modifikasi letak monitor agar tidak memantulkan cahaya. Nah, ini gambarnya ini salah ya sebetulnya karena dia ada jendela di belakang dari monitor. Nah, jadi ini posisi yang benar seperti yang tadi udah disebutkan juga, yaitu harus sebaiknya sih 90 derajat atau tegak lurus dari layar kita. Oke, berikutnya. Nah, yang ketiga yaitu harus menerapkan istirahat berkala saat waktu gawai. Nah, ini yang disebut dengan 20-20-20 rule ya. Jadi artinya adalah istirahat setiap 20 menit
selama 20 detik. Nah, dengan cara melihat sesuatu yang jauh, sebaiknya sih sejauh 20 kaki ya, atau lebih dari 6 meter. Nah, jadi kita setiap 20 menit berhenti dulu nih, untuk melihat, alihkan pandangan kita ke arah yang jauh sekali. Nah, hitung sampai 20, kemudian boleh mulai lagi ya. Nah, kemudian sebaiknya apabila kita sudah screen time nih selama 2 jam, kita berhenti dulu nih selama 15 menit sama sekali tanpa monitor atau tanpa gawai. Jadi jangan malahan ngelihat handphone gitu ya. Nah, itu karena sama aja, pasti justru handphone tuh lebih lelah sebetulnya karena dia lebih kecil dan lebih dekat. Nah, lakukan juga peregangan otot, berdiri dulu, kemudian berjalan-jalan dulu. Nah, kemudian sekarang-sekarang ini juga sudah ada nih aplikasi pengingat untuk rehat waktu gawa yang bisa di-download ya. Sebenarnya cukup banyak sih ya, ada yang iLeo atau ada Vision Care. Nah, itu bisa di-search, itu sudah banyak sekarang. Oke, slide selanjutnya. Nah, yang ya, halo. Ya, Apakah terdengar. terdengar suara saya? Dengar, dokter. Tadi terputus ya? Iya, Dok. Terputus dokter, betul. Silakan, Dok, Oke. dilanjutkan. Boleh. Tadi sampai yang koreksi kelainan kacamata bukan ya terputusnya? Iya, betul, Dok. Ya, ya. Jadi kalau memang kita harus memakai kacamata, nah sebaiknya diperiksakan nih ya. Sebaiknya sih memang kita cek dulu ke dokter spesialis mata ya, karena dengan kita periksakan ke dokter spesialis mata, kita juga akan melihat nih apakah ada kondisi tertentu di matanya yang butuh terapi mungkin, apakah ada mata kering. Nah, kemudian akan diberikan resep kacamata yang memang sesuai dengan peruntukannya. Nah, yang kelima, untuk mengatasi mata kering, gunakan artificial tears ya. Nah, artificial tears ini itu mungkin sebetulnya dijual bebas ya. Jadi ini bisa dibeli di pasaran. Nah, namun sebaiknya bukan yang untuk menghilangkan mata merah, bukan yang seperti itu ya. Jadi memang dia peruntukannya untuk dry eye atau mata kering. Jadi dia memang hanya untuk sebagai lubrikasi saja gitu ya. Dia tidak ada bahan aktifnya. Nah, kemudian kalau bisa memang gunakan yang tanpa pengawet ya, gitu. Karena dengan adanya pengawet untuk penggunaan jangka pendek sih mungkin tidak masalah, tapi kalau untuk penggunaan jangka panjang, itu pengawetnya justru akan mengakibatkan mata kita menjadi lebih kering. Nah, kemudian yang kedua, ingat untuk berkedip dan berkedip lebih sering ya, atau kita sebut dengan conscious blinking. Nah, ada juga blinking exercise, yaitu caranya jadi kan kita istirahat nih setiap 20 menit ya. Nah, pas lagi istirahat itu kita terapkan nih blinking exercise. Caranya adalah kita pejamkan mata kita selama 2 detik, kemudian kita buka lagi, kita pejamkan lagi 2 detik, kita buka lagi. Nah, kemudian yang ketiga, itu kita pejamkan mata kita selama detik ya. Nah, itu fungsinya agar mata kita mengeluarkan kelenjar minyaknya dengan baik gitu. Jadi mata kita terbasahi dengan optimal. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk banyak minum air putih. Jadi memang harus cukup hidrasinya ya. Nah, bisa juga dengan konsumsi omega 3. Nah, karena memang dari penelitian omega 3 ini juga terbukti dia bagus untuk orang-orang dengan mata yang kering ya. Nah, kemudian jaga kebersihan kelopak mata, terutama pada wanita ya yang sering menggunakan make up, ini harus dibersihkan dengan baik ya, karena apabila banyak sisa-sisa kosmetik di kelopak mata kita, dia akan mengakibatkan radang. Nah, itu juga akan mengakibatkan mata kita menjadi lebih kering. Nah, jaga kelembaban udara dengan humidifier. Oke, selanjutnya. Ya. Sekian mungkin materi yang saya paparkan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Boleh mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter, atas pemaparannya.
Dipersilakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, dapat, raise hand. Banyak hadiah menunggu bagi 4 penanya terbaik. Ya, yang pertama, Kak Ros ya, Triana Dina. Dipersilakan Kak Ros. Ya, makasih Mbak Della. Makasih Dok, udah sharing ya. Sama-sama. Relate banget nih sama kerjaan kita. Ini Iya, suara saya kedengaran nggak ya? terdengar Ibu. Oh ya, saya punya pertanyaan sih lumayan banyak ya terkait mata, soalnya Iya, memang silakan. emang mata itu sering gangguan banget. Jadi yang pertama itu kalau misalnya memang sih kalau misalnya seharian gitu ya, kita habis kerja gitu, saya maksudnya habis kerja gitu kan, lihat layar, lihat handphone gitu kan, itu kan ganti-gantian tuh. Nah itu tuh Ya. kadang itu bener-bener kerasa berbayang banget gitu loh. Rasanya Iya. mata itu kayak pedas, terus habis itu, nah itu berbayang banget gitu. Nah itu misalnya kita harus kerja lagi gitu, memang masih harus kerja lagi gitu, itu kira-kira waktu, istirahat yang dianjurkan itu berapa lama ya? Kan kadang dikejar deadline gitu tuh kadang dipaksain banget sih mata supaya Iya, tetap iya, melek gitu, betul. heeh. Nah itu yang pertama, terus yang kedua, saya tuh kadang pakai kosmetik mata tuh, kalau pakai Iya. kosmetik mata, itu besoknya langsung bintitan, itu bawah mata gitu. Oke. Nah itu bisa sampai berapa minggu gitu. Udah dibersihin, terus itu rasanya perih banget, itu kayak kayak bisulan gitu. Itu apa efek karena, nggak cocok kosmetiknya atau karena kurang bersihin atau gimana gitu? Soalnya sih ngerasa sih udah dibersihin, udah bersih banget, itu ternyata besokannya tuh tetap bintitan gitu loh kalau pakai Ya, kosmetik mata oke. gitu sih, heeh. Gitu sih. Makasih, Dok. Ya, sama-sama. Ya, Ibu, mungkin dalam sehari itu totalnya screen time berapa lama tuh ya? Termasuk handphonenya juga gitu. Bisa dihitung nggak ya? Screen time itu lama banget sih, dari misalnya kita Dari buka jam laptop berapa? tuh jam 8 ya. Buka laptop jam 8 tuh selesai kerja kan jam 5. Nah, itu bisa Iya. dibilang tuh off screen-nya itu cuman di jam 12 sampai jam 1 sih Oke, sebenarnya. Jadi ya. dari jam 8 sampai jam 12 Terus itu aja benar-benar gitu ya. screen time. Itu terus gitu kan, laptop, monitor, HP, terus nanti jam 1 mulai lagi itu kan, itu sampai jam 5. Nah, kadang malam itu masih screen time lagi kan, kita scroll-scroll Jadi Netflix. seharian ya, benar-benar Heeh. seharian pada saat Heeh, bangun jadi tuh bener-bener screen gitu ya. sunscreen. Heeh, heeh, gitu sih, Dok. Betul. Ya, jadi ya memang keluhan yang Ibu rasakan itu ya betul-betul memang diagnosisnya adalah computer vision syndrome ya, atau digital eye strain. Tadi kan terasanya betul-betul panas matanya ya, perih kan, mungkin berair juga. Nah, jadi memang nggak cukup Bu istirahat tuh hanya pada saat makan siang aja ya, hanya pada saat misalnya jam 12 sampai jam 1 itu memang sangat-sangat kurang gitu. Jadi memang daripada istirahat sekali tapi panjang waktunya, itu lebih baik frequent ya. Jadi istirahatnya tuh sering tapi sebentar-sebentar. Jadi yang seperti tadi udah saya jelaskan tuh caranya. Mungkin Ibu bisa coba terapkan rule of 20 tadi tuh. Memang kayaknya PR banget sih ya, kok nggak enak gitu waktunya, kayak 20 menit udah harus istirahat. Nah, tapi memang secara penelitian itu adalah waktu yang memang sudah terbukti gitu ya, harus diterapkannya selama 20 menit itu. Jadi caranya setiap 20 menit nih Ibu screen time apapun ya. Sebetulnya bukan hanya screen time sih. Baca pun juga harus istirahat selama setiap 20 menit tadi. Jadi 20 menit itu stop dulu, mungkin pejaman tadi dulu, dan bisa blinking exercise yang tadi saya jelaskan. Jadi lihat jauh 5 meter tuh, baru selama 20 detik, hanya 20 detik aja kok, nggak usah lama-lama ya, baru Ibu lanjutin lagi gitu. Nah, itu sekarang udah banyak sih sebenarnya aplikasi pengingatnya ya. Jadi mungkin Ibu bisa download tuh nanti di setiap gawai yang Ibu punya ya di laptop itu Ibu download. Jadi nanti dia akan remind gitu.
akan reminder udah 20 menit nih, stop dulu, oke lihat jauh dulu gitu. Baru nanti mulai lagi. Nah kayak gitu. Mudah-mudahan sih kalau misalnya memang udah diterapkan seperti itu ya, jadi diganti nih sekarang. Jadi istirahatnya bukan sedikit tapi panjang, tapi frequent tapi sebentar-sebentar. Nah mudah-mudahan mungkin bisa lebih teratasi untuk digitalize train-nya. Nah kemudian nanti ya sebaiknya sih kalau misalnya memang udah mengganggu sekali apabila matanya memang udah sering merah, berair, ya mungkin bisa dicek sih ya ke dokter mata gitu apakah nanti butuh artificial tears atau mungkin obat lain yang bisa ibu pakai gitu. Nah kemudian untuk pertanyaan yang kedua, nah itu kan jadi sering bintitan ya karena banyak memakai kosmetik gitu. Nah kalau untuk bintitan sendiri sih itu memang penyebabnya adalah lingkungan di kelopak mata yang berkaitan dengan hygiene sih memang ya. Jadi ya untuk kosmetik mata itu terutama maskara atau eyeliner ya, itu tuh kan dia benar-benar nempel tuh ke kelopak mata kita. Nah itu kita betul-betul harus bersihkan dengan pembersih yang bisa mengangkat itu semua dan kalau perlu memang gunakan cotton bud ya karena biasanya di sela-sela itu tuh nggak terlihat tapi dia tuh masih ada gitu sebetulnya di situ. Nah itu akan menimbulkan bakterinya menjadi lebih berkembang biak, akhirnya ada sumbatan di kelenjar minyaknya dan akhirnya menjadi bintitan. Nah kemungkinan kedua bisa juga emang ibu alergi dengan si bahan kosmetik tersebut gitu ya. Nah terus sebetulnya nih untuk maskara, nah itu rekomendasinya maskara itu harus diganti setiap 3 bulan gitu ya. Kenapa? Karena memang ada penelitiannya di maskara itu banyak sekali bakteri yang bisa tumbuh di situ gitu loh ya. Jadi memang untuk maskara itu gantilah setiap 3 bulan. Untuk eyeshadow mungkin masih bisa lah setahun ya gitu. Kalau bisa ya jangan sampai setahun juga sih. Nah tapi terutama maskara sama eyeliner nih ganti setiap 3 bulan sih gitu ya. Nah gitu Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Oke, makasih dok. Ininya cukup membantu sih. Makasih. Ya sama-sama. Terima kasih Kak Ros untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari Mas Evan, dipersilakan Mas Evan. Baik, terima kasih Mbak Della untuk waktunya. Selamat pagi dok, saya Evan dari intern K3PL. Di sini saya ingin bertanya terkait penggunaan obat tetes mata atau artificial tears. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apakah penggunaan hal tersebut itu boleh dilakukan secara kontinu dan terus-menerus? Karena dari rekan saya ada yang menggunakan hal tersebut secara kontinu dok. Apakah ada efeknya atau memang tidak apa-apa? Mungkin Oke. seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mengenai artificial tears ya gitu. Jadi sebetulnya sih memang untuk penggunaan artificial tears itu harus dipastikan benar ya obat itu betulan artificial tears atau bukan gitu. Karena memang di pasaran tuh kan mungkin ada tuh yang menghilangkan iritasi mata merah. Nah, kalau yang seperti itu bukan artificial tears ya gitu. Karena dia tuh ada kandungan bahan aktifnya gitu yang mana dia tuh fungsinya untuk mengecilkan pembuluh darah kita di mata. Nah, sehingga mata kita tuh kayaknya putih banget gitu ya. Nah, kalau pakai secara terus-menerus gitu. Nah, kalau untuk artificial tear sendiri ini tuh dia seperti pelembab aja ya. Mungkin kalau untuk di kulit tuh seperti lotion aja gitu loh. Nah, jadi dia betul-betul hanya untuk lubrikasi mata kita. Nah, itu nggak ada bahan aktifnya sebetulnya gitu. Sebaiknya sih memang dikonsulkan dulu ke dokter matanya ya. Artificial tears seperti apa nih yang disarankan untuk sesuai dengan kondisi yang dialami gitu. Nah, tapi kalau memang sudah terdiagnosis nih, oh memang ada dry eye gitu ya. Nah itu untuk pakai artificial tears secara kontinu sebetulnya juga nggak masalah. Nah tapi memang harus dipastikan itu betul-betul artificial tears, bukan ada bahan-bahan tambahan lain. Dan untuk penggunaan jangka panjang sebaiknya gunakan yang tanpa pengawet gitu karena kalau misalnya yang ada pengawetnya itu dia untuk jangka panjang kurang baik ya karena dia bisa bikin matanya justru menjadi lebih kering si pengawetnya itu gitu. Mungkin bisa dicari kalau mau dipakai untuk jangka waktu panjang cari yang nggak ada pengawetnya gitu. Oke ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mas Evan untuk pertanyaannya. Selanjutnya dipersilahkan Mas Rafikal. Ya, terima kasih Mbak Dela waktunya. Ya, selamat pagi dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Kenalkan nama saya Raffi. Thank you. Saya mau bertanya, kayaknya ini ya mengeksplor lebih lanjut soal pencahayaan. Kayaknya tadi jadi isu yang cukup penting. Ini saya pernah dengar beberapa kali kalau selain dari intensitas cahaya, mungkin ada pengaruhnya juga warna cahayanya gitu ya, white balance dari si cahayanya itu ke strain di mata kita. Nah, itu Ya. apakah benar, dan kalau bicara intensitas itu apakah memang ada ada guideline-nya gitu tentang seberapa terangkah monitor kita dibandingkan sama cahaya ruangan, pewarnaannya seperti apa, seperti itu, Dok. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya sih memang ada ya berapa Teslanya gitu. Kayaknya nggak terlalu maksudnya agak sulit juga sih ya diterapkan. Yang jelas sih mungkin lampunya ya disarankan memang yang LED kali ya, gitu agar dia tidak ada flickernya gitu ya. Kalau mungkin lampunya yang kayak neon kayak gitu kan dia kan gitu ya. Nah, itu mungkin kurang baik gitu. Jadi gunakan lampu yang memang dia tuh stabil gitu pencahayaannya. Kemudian juga arahnya tuh jangan diarahkan langsung ke kita gitu. Otot dalam mata akan berkontraksi sehingga dia akan menjadi lebih lelah gitu. Nah, kemudian sebetulnya sih sekarang ini kebanyakan monitor tuh sudah ada yang automatically adjust gitu ya, adjusted dengan pencahayaan ruangan kita. Kayak misalnya di handphone kita nih udah ada sebenarnya di mana dia tuh akan berubah gitu. Misalnya kita ada di ruangan yang terang sekali, dia akan ikut terang gitu. Nah, apabila kita ada di ruang yang gelap, dia akan ikutan gelap. Nah, sebetulnya itu bisa digunakan juga tuh. Nah, sekarang udah teknologinya udah tinggi ya gitu. Jadi kita udah nggak repot-repot lagi untuk mengatur-ngatur secara manual sebetulnya. Nah, untuk white balance-nya juga harus diatur sebetulnya sih. Jadi intinya sih jangan sampai kontras sekali gitu loh. Yang ada di pencahayaan ruangan kita tuh misalnya gelap, terus komputer kita tuh terang sendiri gitu ya. Jadi itu nggak baik tuh seperti itu. Misalnya tuh banyak juga orang-orang yang sering kali tuh gelap-gelapan gitu ya di ruangan gelap, kemudian dia lihat handphone. Nah, itu tuh juga kontras banget kan kondisinya. Nah, itu juga nggak baik sebetulnya. Jadi memang nggak sebetulnya harus tetap ada pencahayaan di ruangan itu gitu. Jadi jangan yang gelap betul-betul totally dark gitu ya, terus sendiri dia terang. Seperti itu aja sih ya sebetulnya untuk rekomendasinya. Dan juga arah jendelanya sih yang tadi. Jadi jangan sampai ada jendela yang benar-benar di depan muka kita gitu, sementara jadi di belakang komputernya. Nah, apabila memang udah susah dirubah posisinya, ya paling sebaiknya sih dipasang tirai atau blind gitu. Itu ya Mas, kira-kira. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Ya. Terima kasih Mas Rafikal untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan di room chat nih Dok, izin saya membacakan. Dari Muhammad Nanda dari Divisi Engineering. Izin bertanya dokter, di smartphone sekarang mulai ada fitur pelindung mata seperti saya sebutkan saja untuk mereknya, di handphone Samsung ada Eye Comfort Shield. Apakah fitur tersebut membantu dalam mengurangi efek negatif yang ditimbulkan ke mata? Dipersilakan dokter. Ya, terima kasih ya. Itu membantu sih sebetulnya ya. Jadi karena itu membantu dari segi pencahayaannya tadi gitu loh. Jadi boleh tuh dipakai ya. Nah, cuman tetap meskipun sudah ada fitur seperti itu, jangan lupa untuk tetap istirahat yang tadi, yang 20-20-20 rule gitu loh. Karena bukan cuman dari cahaya aja mata kita tuh jadi lelah ya, tapi dari melihat dekatnya juga itu membuat mata kita jadi lelah juga gitu loh. Jadi selain dari cahayanya nih yang udah kita betulin, kemudian postur kita juga udah kita
betulkan lagi gitu. Nah, itu jangan lupa untuk tetap istirahat gitu ya. Karena kadang tuh jadi kayak merasa aman gitu loh ya. Kan ini kan udah ada fitur yang bikin apa eye comfort nih gitu kan. Jadi nggak apa-apa nih jadi terus-terusan aja gitu. Sebetulnya sih nggak gitu juga ya. Jadi harus tetap istirahat yang tadi udah disarankan setiap 20 menit tadi. Oke, Ya. bagaimana Mas Nanda? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin bertanya lagi, Mas Nanda? Sudah jelas Mbak Dela dan dokter. Terima kasih banyak atas jawabannya dokter. Baik, Ya, terima sama-sama. kasih Mas Nanda. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dok di room chat dari Freti Rahel, divisi ADUM. Jika orang yang sudah pakai kacamata, tidak pakai kacamata saat lagi screen time, apakah benar-benar dapat mempengaruhi ukuran mata minus ataupun silinder dok? Gimana? Maaf, apabila pakai kacamata, sorry. Jika orang yang sudah pakai kacamata tidak pakai kacamata saat lagi screen time, apakah benar-benar dapat mempengaruhi ukuran mata minus ataupun silinder dok? Persilakan dok. Ya, terima kasih. Nah, jadi memang untuk misalnya udah pakai kacamata nih ya, nah dia ada silindernya nih. Nah, terus nggak dipakai nih kacamatanya pas lagi screen time. Nah, kayak tadi udah saya jelasin ya, itu adalah salah satu penyebab jadi bisa ada kondisi computer vision syndrome tadi gitu loh. Karena kalau misalnya kita nggak pakai kacamata kita, nah itu yang kita lihat itu menjadi buram banget kan. Nah, itu akan menyebabkan mata kita tuh lebih effort gitu loh untuk melihat, memfokuskan apa yang kita lihat di screen. Nah, apabila itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama gitu ya durasinya, itu akan menyebabkan kita bisa terserang si computer vision syndrome itu gitu. Jadi ya memang sebaiknya kalau udah ada kacamatanya dan itu harus dipakai ya gitu. Terutama memang yang harus ukurannya udah betul-betul sesuai. Nah, kalau untuk mempengaruhi minus atau tidaknya sebetulnya sih tidak ya. Tapi justru ngelihat dekat yang lama ini loh yang dia bisa seakan-akan menimbulkan miopia sementara tadi. Jadi kayak seakan-akan tuh minusnya tuh nambah gitu. Jadi sebetulnya sih yang mempengaruhi bukan karena nggak pakai kacamatanya, tapi karena screen time-nya tadi ya. Apabila screen time-nya terlalu lama dan dia bikin computer vision syndrome, ya dia bisa seakan-akan nambah gitu si minusnya gitu. Ya meskipun nambahnya sih nggak progresif gitu sih nggak. Tapi dia kayak sementara aja gitu. Jadi sebaiknya sih tetap dipakai ya kacamatanya. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana Mbak Rahel? Apakah sudah jelas? Siap, terima kasih Mbak Nela, terima kasih dok jawaban sangat jelas. Ya, baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Selagi ada ahli expertnya nih, silakan bertanya. Karena materinya sangat bermanfaat sekali bagi kita yang masih menggunakan WFH ya, program WFH di rumah, dan kita masih bisa mengatur jarak mata dan layar laptop kita seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sepertinya sudah jelas semua dok. Selanjutnya kita akan ada kuis Kahoot ya Bapak Ibu. Nanya dong Kak. Oh boleh Pak Jun, silakan Pak Jun. Iya dok, mau nanya dok. Kalau sering membaca ya buku maupun yang di iPad gitu ya. Tiba-tiba sering buram gitu dok, sering buram. Dikucek-kucek. Nah itu apakah termasuk salah satu computer syndrome gitu? Tapi saya baca buku kertas pun sering begitu dok. Nah, itu kenapa ya dok kira-kira? Atau mata kering gitu ya? Makasih dok. Iya, jadi betul Pak. Jadi sebetulnya yang menyebabkan mata kita lelah itu bukan hanya screen aja sih ya. Terutama memang screen gitu. Tapi sebetulnya melihat jarak dekatnya itu Pak yang dia bikin mata kita lelah apabila memang terlalu lama ya durasinya. Dan mungkin sudah
mungkin kalau misalnya sudah memakai kacamata, nah itu harus digunakan kacamatanya gitu ya. Karena kalau misalnya kacamatanya tidak digunakan, itu mata kita akan menjadi lebih effortnya lebih keras gitu. Yang dekat. Nah, jadi itu memang Bapak terkena mata lelah sih kalau kondisinya seperti itu. Jadi kalau disuruh ngelihat lebih kontraksi otot di dalam matanya karena dia harus merubah bentuk lensa yang ada di dalam mata kita. Nah, kebalikannya suruh yang ngelihat jauh, kita akan stres gitu. Jadi makanya kenapa istirahat yang disarankan itu harus melihat ke arah yang jauh gitu Pak ya. Nah, jadi sama sih sebetulnya untuk melihat jarak dekat apapun, baik itu screen ataupun baca saja, baca buku beneran gitu ya, tetap harus diterapkan yang tadi istirahat setiap 20 menit tadi Pak gitu. Nah, kemudian ya kalau untuk perihnya itu karena memang jadinya matanya jadi berair karena kan apapun yang mengakibatkan kita konsentrasi penuh itu nggak sadar kita tuh nggak berkedip gitu. Nah, kalau kita nggak berkedip, air mata kita akan menguap. Nah, itulah yang akhirnya bikin mata kita jadinya kering dan akhirnya timbul gejalanya adalah biasanya perih, berair gitu Pak kira-kira. Oke. Ya, semoga jelas ya. Ya, sedikit lagi dok. Tadi kan dokter bilang berkacamata Boleh, ya. Pak. Memang saya berkacamata plus minus ya. Tapi Ya. ketika baca, saya lebih nyaman malah nggak pakai kacamata. Iya. Karena kalau pakai kacamata tuh malah kok jadi cepat lelah saya pikir mata saya. Saya pasti Pak. lebih sering Iya. buka kacamata kalau baca. Kecuali kalau lihat jauh kan karena minus saya harus selalu pakai kacamata. Nah itu gimana mengatasnya dok? Iya. Bapak terakhir kacamata kapan Pak? Kalau boleh tahu Pak. Kenapa dok? Sorry dok, putus-putus. Terakhir kacamata kapan? Terakhir periksa ukuran kacamatanya. Oh terakhir mungkin 3 bulan yang lalu ya saat MCU. Oh, 3 itu bulan. kan saya Itu ada untuk melihat dekatnya juga nggak Pak kacamatanya? Kacamatanya progresif atau enggak? Iya. Saya progresif minus 1,5 plus 1,5 juga. Plus 1,5 ya. Ya, ada silindris juga, ada silindris. Ada silinder, oke. Iya, ada silinder juga. Baru 3 bulan padahal ya Pak ya. Yang pengecekan terakhir, tapi saya pakai kacamata udah sejak SMA. Udah lama, iya. Udah lama, Sebetulnya sih kalau misalnya Bapak, jadi gini, Bapak untuk ngelihat jauh nih butuh minus nih. Kemudian untuk baca Bapak lebih enak lepas. Nah sebenarnya dengan Bapak melepas kacamata itu sama aja kayak Bapak pakai plus 1,5 gitu loh Pak. Karena Bapak nggak pakai minusnya gitu. Sebenarnya sih sama aja kayak gitu Pak gitu. Ya saya nggak tahu sih ukuran kacamata Bapak yang sekarang berapa ya untuk plusnya ya, tapi harusnya sih kalau misalnya memang sudah progresif untuk melihat dekatnya pakai plus 1,5 sebetulnya itu sama aja kayak Bapak lepas kacamata gitu ya. Cuman ya itu jadi yang namanya kacamata tuh memang kan banyak faktornya ya, ada faktor frame-nya juga. Kemudian saya nggak tahu bentuk kacamata Bapak tuh seperti apa, karena kalau misalnya kacamata Bapak tuh misalnya ukurannya agak sempit gitu ya, kurang lebar. Gitu. Jadi memang harus dilihat juga sih Pak bentuk kacamata Bapak itu intinya sama Pak. Kalau misalnya Bapak untuk melihat dekat Bapak buka kacamatanya itu sama aja kayak Bapak pakai kacamata plus 1,5 gitu. Karena Bapak minusnya tadi kan 1,5 ya untuk melihat jauhnya. Gitu Pak kira-kira. Siap dokter, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Iya, terima kasih Pak Jun. Apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Mungkin sedikit tambahan pertanyaan dari saya dok, khususnya untuk wanita dok, make up remover ya di bagian mata itu seringkali make up remover-nya itu kan ya terkena mata dan perih.
Nah, itu apakah aman jika terjadi seperti itu tiap hari, Dok? Oke, ya sebetulnya sih memang kalau itu sama aja ada bahan kimia ya kena ke mata kita ya sebetulnya sih memang ya nggak disarankan seperti itu. Nah, saya sih mungkin sarankan untuk cari pembersih mata yang memang ada tuh yang sudah ophthalmologist approved gitu kan. Biasanya kan kalau skincare atau apa kan ada dermatologist approved gitu. Nah, ada pembersih mata yang memang dia udah ada ophthalmologist approved-nya. Jadi udah approve oleh dokter mata. Nah, kalau seperti itu sih harusnya memang bahan kimia yang dipakai udah aman apabila memang dia sedikit terkena mata. Nah, kemudian kalau memang sering seperti itu, gunakan ini artificial tears juga boleh sih ya. Jadi selalu punya tuh di rumah artificial tears. Jadi nanti setelah membersihkan kosmetiknya itu setelah itu mata kita ditetes aja dengan artificial tears itu untuk dia supaya terbilas lagi gitu bahan kimia yang menempel di mata kita gitu kira-kira. Oke, terima kasih dokter. Ya. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, acara selanjutnya kita beralih di kuis Kahoot. Terima kasih dokter untuk Sama-sama. pemaparannya dan Semoga bersedia menjawab bermanfaat ya. semua pertanyaan. Sehat-sehat.